قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil salatu Muhammadin wa amhadana min zulmatil jahli wad dayati. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi hadzal mahdar, walhamdulillahilladzi jama'ana bi hadhihi al-lailah limpaan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha raja langit dan bumi, penguasa tunggal dan abadi. Sebelum alam semesta ada hingga alam semesta dihamparkan dan dibimbing dengan bimbingan dan tuntunan pemeliharaan yang multi sempurna sehingga alam ini berakhir. Dialah Allah penguasa tunggal, tanpa ada awalnya dan tanpa ada akhirnya. Berbeda dengan seluruh makhluk yang pasti ada awal dan akhirnya, namun Allah sang pencipta awal dan akhir, maka Allah tidak terikat dengan kalimat awal dan akhir. Dialah abadi subhanahu wa ta'ala, maha tunggal, laisa kamitslihi syai', tiada menyerupainya segala sesuatu, dan bersatu segala kesempurnaan kepada namanya yang maha tunggal Allah. Panjang waktu dan zaman, semakin manusia mempelajari apa-apa yang ada di alam, maka ia akan semakin memahami rahasia keagungan ilahi. Semakin dia memperdalam sunnah sang Nabi membawa rahmah, maka ia akan semakin memahami betapa indahnya Allah Jalla wa'ala dan ajaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan luhur ini berkumpul sedemikian hamba yang kesemua jiwa mereka dipandang dan dilihat oleh Rabbul Alamin, maha melihat setiap perasaan yang terdalam, maha melihat semua yang telah kita lakukan, maha tahu apa yang akan terjadi esok, dan maha mampu membolak-balikkan keadaan kita di masa mendatang. Ialah tunggal Allah Jalla wa'ala yang maha abadi, Allah yang selalu dimuliakan dan selalu agung di alam semesta, mengatur kerajaan alam semesta ini dengan kesempurnaan. Sampailah kita kepada hadis sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari,
satu hadis yang tampaknya remeh saja, tetapi justru membuka rahasia kemuliaan dan kesempurnaan dan kemutakhiran ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ila waqa'at dubar fi syarabi ahadikum falyaghmishu fa inna ihtaja al-hayy ila wal dawa. Jika jatuh seekor lalat kepada minuman kalian, maka benamkanlah, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit daripada sayap satunya terdapat penyembuhnya. Tentunya kita bukan harus selalu berbuat demikian. Yang kita bahas di Seibalor hari ini bukanlah seekor lalat jatuh di gelas dan harus dibenamkan, karena hukuman utusan hadis ini bukan perintah, tetapi merupakan hal yang bisa menetralisir air itu dari racun lalat. Dan hal ini dibuktikan oleh para ilmuwan kita, sebagaimana mereka mempelajari daripada serangga-serangga yang ada di bumi. Mereka menemukan dahsyatnya dan kehebatannya serangga-serangga yang menakjubkan, bahwa lalat itu mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali setiap detik. Dan setiap detik ia menggerakkan sayapnya antara 200 hingga 400 kali gerakan. Dan juga pada satu hewan yang disebut ganjur, bahkan sampai menggerakkan sayapnya 1000 kali setiap detik. Para ilmuwan mempelajari 4 macam serangga, mereka mendalaminya demikian, dan dikatakan kami baru mempelajari 4 macam serangga, masih tersisa lebih dari 10 juta macam serangga di muka bumi. Dan tentunya juga demikian banyak mereka menemukan pertemuan-pertemuan dan keajaiban pada serangga, sehingga mereka mengatakan bahwa di dalam setiap sayap seekor lalat itu ada daripada fungsi-fungsi elevator dan fungsi-fungsi depresor, yaitu fungsi pengangkat dan fungsi penurun sayapnya. Dan itu bergerak 200 hingga 400 kali setiap detik. Dan gerakan otot itu yang sangat demikian menakjubkannya selalu bergerak dalam bermenit-menit atau berjam-jam. Gerakan otot yang sedemikian cepatnya menggerakkan sayap seekor lalat yang kecil, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai para manusia, diberikan kepada kalian satu contoh, maka dengarkanlah, fastami'u lahu, dengarkanlah contoh yang kuberikan ini, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah tad'una ilahan min dunillah. Mereka yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Tidak akan pernah mereka mampu menciptakan seekor lalat walau dari ketiadaan, walau berkumpul seluruh mereka yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah berkumpul jadi satu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. La yakhluqu dzubab walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun berkumpul secara keseluruhan. Seekor lalat yang kecil yang dijelaskan oleh para ilmuwan dari Australia bahwa seekor lalat itu terbukti pada sebelah sayapnya ditemukan satu gen reptilin, yaitu gen reptilin ini mempunyai 2 fungsi, fungsi pada industri dan fungsi pada kesehatan. Fungsi pada industri bahwa gen reptilin
keliling ini lebih dahsyat dan lebih kuat dari semua jenis karet yang ada, yang telah dibuat oleh banyak orang di muka bumi. Jenis karet yang diambil dari pohon karet atau lainnya, karet keliling yang ada di sayap lalat itu lebih kuat dan lebih hebat apabila dipakai untuk sebagai karet, karena dia mempunyai daya dorong dan daya tekan yang sangat kuat, daya bantal yang demikian dahsyat, dan itu ada pada sayap seekor lalat dan serangga lain hingga ia bisa bergetar sampai 1000 kali setiap dalam satu detiknya, seperti hewan ganjur dan juga hewan serangga beberapa lain. Dan dalam fungsi kesehatan, bahwa gen reptilin itu adalah satu gen yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada syaraf-syaraf arteri, pada syaraf-syaraf vena, darah arteri yang berada syaraf arteri yang terjadi banyak penyumbatan. Gen-gen reptilin yang ada di sayap seekor lalat itulah bisa mengobati. Demikian indahnya dan demikian sempurnanya dan demikian jeniusnya Sayyidina Muhammad SAW. Jika jatuh lalat pada minuman kalian, tenggelamkan dia. Maksudnya gen-gen reptil yang ada di sayapnya itu supaya bertebaran di air hingga menjadikan air itu menyucikan daripada bakteri-bakteri yang ada di pada sayap lain. Siapa yang memberitahu sang Nabi ada gen reptil yang bisa menyembuhkan syaraf arteri? Gen-gen itu tidak terlihat mata. Manusia melihatnya dengan mikroskop, dengan puluhan tahun mereka memeriksanya, tapi kami tahu di sayap lalat itu ada gen penyembuh, ada gen penyakit, sampai butiran gen dan sel yang ada di sayap lalat diketahui oleh Sayyidina Muhammad. Semakin seseorang mendalami sunnah, maka semakin sempurna dan modern hidupnya. Hadirat, demikian indahnya Nabi kita Muhammad SAW yang tuntunannya tanpa sempurna, tanpa sangat remeh apabila belum di dalam dunia. Orang yang belum mengerti akan tertawa bagaimana lalat dibenamkan di dalam air, sudah jatuh di air sudah dibenamkan. Namun sang Nabi tahu inna bil ihda janahida wa ukhra dawa, karena di sayapnya itu ada pembawa penyakit dan di sayap lainnya ada pembawa penyembuhnya. Ternyata terbukti oleh para ilmuwan kita kedalaman dan ketajaman dari pemahaman Muhammad Rasulullah SAW. Hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sunnah sang Nabi, sehingga sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum falyuqil masabih." Jika tidur di antara kalian itu tidur, maka padamkan lampu. Singkat saja, kalau kita berpikir ya padamkan lampu maksudnya menghemat minyak mungkin saat itu, tapi ternyata tidak sesingkat itu. Ternyata tubuh manusia itu mengeluarkan energi saat dia tidur. Energi itu keluar dari tubuh untuk membenahi sel-sel tubuh yang rusak, dan energi-energi yang keluar itu terganggu kalau ada cahaya. Ternyata itu telah dipahami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Tidak nama tidak ada hadukum bagian syukur masabi. Kalau kalian tidur padamkan lampu. Di saat itu 14 abad yang lalu belum mengerti mereka tentang energi dan lainnya. Sang Nabi tahu, tapi di zaman itu manusia belum sampai kepada kedalaman pengetahuan ini. Sang Nabi mengajarkannya, ikuti sunnahnya. Datang waktunya terbukti ternyata Rasul itu
tahu energi yang keluar dari tubuh itu saat orang tidur terganggu kalau ada cahaya. Jelas sudah perintahnya apabila kalian tidur padamkan lampu agar tidak terganggu energi yang membenahi tubuhnya. Demikian sempurnanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadikum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dia adalah satu di antara kalian, maksudnya semuanya kalian ini akan berhadapan dengan Tuhan penciptanya, dan dia akan berdiri sendiri tanpa ada yang menemaninya saat dia berdiri menghadap Allah. Allah yudhu dari kehanahum mabruhu liyawmin azim yawma yakumun nasu rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara ada lebih dari 10 juta macam serangga yang ada di muka bumi ini. Setiap serangga punya pengaturan berbeda. Setiap serangga diatur kecepatan sayapnya mencapai 200 hingga 400 kali gerakan setiap detik. Ada yang mencapai 1000 kali gerakan per detik. Sedangkan di dunia ada 10 juta macam. Siapa yang mengaturnya? Apakah serangga itu mampu mengatur gerakannya sendiri, atau fungsi-fungsi elevator, atau fungsi-fungsi lain daripada ototnya, atau urat syarafnya? Mereka hanya hidup tanpa mengerti kenapa mereka hidup. Demikian serangga lebah, tawon dengan membawa manfaatnya. Serangga nyamuk, serangga lalat, masing-masing merupakan lambang kemegahan ilahi. Dan kesemuanya merupakan panggilan Allah. Kenalilah pencipta ini semua Allah. Kembalilah kepadanya, bukan kepada kedalaman ilmu lalat atau kedalaman ilmu serangga. Dalami penciptanya, yaitu Rabbul Alamin, Allah. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah. Betapa keadaan yang sangat menentukan. Jika kita merenung, kita akan berdiri dipanggil dengan nama yang kita dapatkan sebagaimana dijelaskan Fulan bin Fulan agar rida Allah, Fulan bin Fulan agar maju berhadapan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang maju berhadapan Allah, ia adalah orang yang banyak merindukan Allah di muka bumi. Maka ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosanya. Tidak dilihat oleh orang lain di padang mahsyar. Yang terlihat adalah pahalanya. Kenapa? Man satara musliman satara Allah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, di akhirat nanti aibnya tidak terlihat. Dia punya dosa banyak ditutupi oleh Allah, tidak diberitahu kepada yang lain. Sebagaimana yang lain dalam sidang akbar dipertanggungjawabkan. Tanggal sekian bulan anu, hari anu, kau berbuat ini. Siapa saksinya? Saksinya tanganmu, kakimu. Yauma tashhadu arjuluhum wa aydihum. Tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya bersaksi. Bumi bersaksi dan para malaikat bersaksi bahwa ia melakukan itu. Dan misal itu seluruh keturunannya melihat, seluruh temannya melihat, dan seluruh keluarganya dan seluruh penduduk bumi melihat. Jadi ketika orang yang banyak menutupi aib orang muslim di dunia, Allah menutupi dosa-dosanya. Diberikan pula seseorang menghadap Allah, orang yang mencintai Allah, tapi tentunya masih memiliki dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Abdi, aku kau berbuat ini dan itu dari dosa di hari anu, di tanggal anu, di tempat anu. Betul, dan di hari
Allah menghujaninya pertanyaan. Dia berkata, betul wahai Allah, betul wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Di dunia aku lindungi orang tidak tahu dosamu, sekarang di akhirat aku ampuni. Demikian indahnya Allah bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah dan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika seorang yang selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas, dia selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Riwayat ini terdapat 2 riwayat, 3 riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 3 riwayat yang berbeda tapi satu makna. Riwayat yang pertama adalah orang yang selalu setelah membaca surat Fatihah pasti membaca surat Al-Ikhlas, baru surat lain. Fatihah, Al-Ikhlas, surat lain. Fatihah, Ikhlas, surat lain. Riwayat ini sudah sering kita bahas. Riwayat yang kedua dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seseorang melakukan seperti itu juga saat dia di dalam peperangan. Dan ketika dikabarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, perintahkan, pertanyakan padanya kenapa dia berbuat demikian. Dia berkata, inna min sifatir rahman wa uhibbu an aqra'ahu. Aku hanya senang karena di situ tersimpan sifat Allah yang aku cintai. Aku senang membaca kalimat Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal di hatiku. Tidak aku sujud pada yang lain. Sebanyak apapun dosaku, aku tetap tidak akan bersujud dan menyembah yang lainnya. Hanya Allah. Aku senang menyebut kalimat Allahu Ahad. Maka sampai kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Akhbiru an Allah yuhibbu." Katakan padanya bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia senang menyebut nama Allah, senang menyebut sifat Allah, maka Allah pun senang kepadanya. Jadi cinta kepada Allah lah yang paling pasti terjawab dari semua cinta. Kita mencintai siapapun, yang paling pasti terjawab adalah dari cinta Allah. Kita mencintai seseorang belum tentu yang mencintai kita. Kita mencintai seseorang 100%, belum tentu dia 100%. Tapi kalau seseorang mencintai Allah 100%, Allah mencintainya 200%. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Jika hamba-Ku mendekat padaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Hamba-Ku mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depa. Ini adalah kiasan bahwa cinta Allah akan muncul lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Sebesar apapun cintamu dan rindumu kepada Allah, lebih besar lagi rindu dan cintanya Allah kepada kita. Maka siapa di antara kita yang ingin menolak lamaran cintanya Allah dan kerinduan Allah kepada kita? Jawablah kerinduan Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada kita dengan mencintai dan merindukan Allah. Aku seorang pendosa, siang dan malam tidak pantas cinta dan rindu pada Allah. Justru cinta dan rindu Allah muncul pada para pendosa ketika mereka ingin dekat kepada Allah dan menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dari serendah-rendah derajat kepada semulia-mulia derajat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia itu Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Sebesar-besar apapun dosa seseorang, pasti diterima taubatnya oleh Rabbul Alamin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar
liburan bersama istriku akan kutebas dengan pedang ini. Sahabat mengadukan kepada Rasul, maksudnya adalah, ya Rasulullah, saat ini mau main hakim sendiri, kira-kira begitu. Namun sang Nabi mengalihkan pembicaraan itu kepada hal yang sangat luhur. Saya bersabda, tak ada gunanya dia di saat kalian heran memangnya dengan cemburunya saat anak akhir min saat. Rasulullah, aku lebih cemburu kepada kalian daripada saat kepada istrinya. Cintanya saat kepada istrinya jauh tidak berarti dibanding cintaku kepada kalian, dan aku lebih cemburu lagi kepada kalian, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Aku lebih cinta lagi kalau saat melihat ada lelaki lain bersama istrinya akan dipukul dengan pedang, maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan kita masih ada dari umatnya di dalam api neraka. Sebesar-besar apapun dosanya, beliau akan perjuangkan sampai tidak tersisa satupun dari umat beliau kecuali bebas dari api neraka. Inilah sebesar-besarnya cinta dan cemburu kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang pada kalian seorang Rasul yang sangat berat memikirkan musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian, dan beliau itu berlemah lembut kepada orang yang beriman. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim ketika berkata Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari umatnya yang berdustakan Allah, Nabiullah Isa berlepas diri dari umatnya yang mendustakan Allah dan berbuat dosa. Air mata sang Nabi mengalir. Turunlah Jibril alaihi salatu wassalam ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan berkata, ummati. Bahkan dalam riwayat yang disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi Allah Sahih Muslim, Rasul membaca ummati itu, rukuk masih mengulang-ulang kali ayat itu, bahwa Rasul tidak ingin lepaskan daripada umatnya. Terangkat kedua tangannya dan berdoa pada Allah, ummati. Jibril turun, mayuki ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Rasul berkata, para Nabi bebas tugas dan melepaskan umatnya yang berbuat dosa, dan jiwaku tidak tega melepaskan umatku yang berbuat dosa oleh Jibril. Maka Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, Muhammad SAW tidak tega dan tidak bisa melepaskan umatnya yang berdosa begitu saja. Ia masih mau membela umatnya yang berdosa oleh Allah. Maka Allah SWT memerintahkan Jibril kepada sang Nabi, inna la nasu'uka ya Muhammad, sungguh katakan kepada Muhammad, aku tidak akan mengecewakannya dan tidak akan membuatnya sedih. Umatun mudribatun rabbun ghafur, sehingga dia adalah sang Nabi mempunyai umat yang wafat dalam keadaan Islam selama apapun dia disiksa kubur atau di neraka karena dahsyatnya dosanya, tetap dia akan sampai ke surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menyampaikan kepada kita kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Allah, karena setelah Nabi mengucapkan aku lebih cemburu daripada saat kepada kalian, dan Rasul meneruskan hadisnya, Allahu akbar minni, sungguh Allah lebih cemburu dari aku kepada kalian. Allah lebih mencintai kita. Oleh sebab itu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai
tanda cintanya kepada kita. Ya Rahman ya Rahim, jadikan jiwa kami selalu menjawab seruan-seruan kerinduan-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu, wa ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi, bangkitkan sifat rindu dalam seluruh jiwa kami muslimin muslimat. Jadikan nafas-nafas kami berhiasi dengan kerinduan padamu, dan jadikan cahaya kerinduan itu meruntuhkan seluruh dosa, menyingkirkan segala musibah dan bala, tersingkirnya segala kesulitan dan permasalahan kami. Ya Rahman ya Rahim, pastikan seluruh wajah kami akan terang benderang dengan cahaya keindahan-Mu yaumul qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang terang benderang bercahaya di hari kiamat, asyik memandang Allah Jalla wa Ala. Ila rabbiha nadhirah, mereka sedang memandang keindahan Allah Jalla wa Ala. Pancaran cahaya keindahan Allah menerangi wajah mereka. Wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan ada wajah-wajah yang musam dan gelap, mereka memahami mereka akan dikembalikan kepada kehinaan. Tapi pastikan wajah kami terang benderang dengan cahaya-Mu. Pastikan kami bersilaturahmi kepada Sayyidina Muhammad. Pastikan kami berjumpa dengan sang Nabi di istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istana yang paling megah di surga, istana Sayyidina Muhammad, istana yang paling tinggi di surga, istana Sayyidina Muhammad. Pastikan kami sebagai karena kami selalu duduk hadir di majlis mulia, di majlis ta'lim, di majlis maulid, di majlis salawat. Pastikan kami sering duduk pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menyalakan api cinta di dalam jiwa kami, yang semoga dengan itu Kau jaga kami dari segala bala dan musibah. Tumpah ruahkan kami rahmat dan keluasan, kemakmuran dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, keindahan dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Wahai sang pemilik dunia dan akhirat, wahai yang menciptakan dunia dan akhirat, wahai yang menciptakan dunia dan mengakhirinya dengan akhirat, wahai yang setiap nama dari keturunan Adam melewati dunia dan akhirat, pastikan kami selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya
alihi wasallam acara